imannya tidak sah. Lalu yang ketiga, ya, imannya tidak sah. Lalu yang ketiga, al-amalu bil jawarih wal arkan, beramal dengan anggota badan. Jadi iman bukan hanya ucapan dan keyakinan, tapi iman menurut ahlu sunnah itu juga berwujud amalan, mewujudkan amalan atau tindakan. Nah, sehingga seorang yang yakin la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan rukun Islam yang lain, ya, nggak pernah menjalankan hukum Islam, maka tidak sah imannya. Maka iman itu harus terdiri dari 3 unsur ini. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dalilnya apa? Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, ayyukum zadathu hadhihi imanah. Manakah di antara kalian yang bertambah imannya? Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kadang iman kita ini bertambah sampai merasakan ketenangan, keyakinan. Mungkin sampai bisa merasakan surga itu seperti di depan mata, neraka itu di depan mata. Ya, merasa dekat dengan Tuhan, merasa khusyuk, merasakan kekhusyukan, kebahagiaan. Kadang iman kita naik. Dan kadang kalau iman itu naik, berarti konsekuensinya berarti iman juga turun. Ya. Maka iman bisa naik, bisa turun. Tidak sebagaimana keyakinannya Khawarij. Demikian juga kelompok sesat Murji'ah. Khawarij itu iman itu hanya naik. Iman apa? Hanya naik. Gak bisa iman itu turun. Kalau iman itu turun langsung batal. Begitu turun melakukan maksiat langsung batal. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Kalau Murji'ah, mereka mengatakan iman itu naik terus, sama, iman naik terus dan tidak turun. Mau berbuat dosa apapun, ya itu tidak berpengaruh kepada kualitas iman seseorang. Makanya sampai mereka mengatakan bahwasanya orang yang fajir sekalipun imannya sama seperti imannya Abu Bakar dan imannya Umar. Nah, ini semua adalah kelompok sesat. Ahlussunnah tengah-tengah, iman itu naik, iman itu turun. Karena demikianlah yang diterangkan dari Quran dan Sunnah. Ya. Naik, dalilnya ayat yang saya bacakan tadi. Turun, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ma ra'aitu minna bisati aqlin wa dinin. Tidak ada seseorang yang saya lihat dia ini lemah akal dan agamanya, dan itu akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Hadis tentang fitnah perempuan. Nabi sebut perempuan itu adalah kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akalnya di antara buktinya persaksian satu laki-laki itu sama dengan 2 persaksian perempuan. Kurang agamanya karena mereka ketika haid dan nifas tidak melakukan sholat dan puasa. Nah, berarti iman ini bisa naik, bisa turun, bisa kurang, bisa bertambah. Ini harus kita yakini. Ya, sehingga iman itu tidak satu, tapi iman itu berjuzuk-juzuk. Berjuzuk itu berkeping-keping. Ya. Banyak bagian-bagiannya iman itu. Ada bagian yang namanya aslul iman. Ada bagian yang namanya apa? Aslul iman, pokok iman. Kemudian ada lagi bagian kamalul iman. Kamalul iman ini adalah penyempurna iman. Ada pokok, ada penyempurna. Nah, penyempurna iman ini ada 2 lagi. Penyempurna iman, kamalul iman ada 2 lagi. Ada
kamalul wajib, ada kamalul mustahab. Penyempurna yang wajib, penyempurna yang sunnah. Penyempurna yang wajib itu adalah segala ibadah wajib, baik ibadah lahir maupun batin. Penyempurna wajib. Penyempurna mustahab, segala ibadah yang hukumnya mustahab atau sunnah, baik ibadah lisan, lahir, batin, semuanya. Ya, sehingga kalau orang itu cacat imannya, kita identifikasi dulu cacatnya di mana. Jangan salah kasih obat atau salah menghukumi. Kalau dia cacatnya di kamalul iman, nggak kafir. Cacatnya ternyata di penyempurna iman, nggak kafir. Minimal dosa, gitu. Minimal dosa. Ya. Misalnya kalau cacatnya di kamalul iman, lihat dulu di kamalul wajib atau kamal mustahab. Oh, cacatnya di kamalul wajib. Orang ini suka berbohong, berarti cacatnya di kamalul wajib, penyempurna iman yang wajib. Karena wajib bagi kita untuk tidak berbohong. Seperti itu. Kalau cacatnya di kamal mustahab, ya nggak ada, boleh kita menghukumi dia sebagai fasik atau berbuat dosa, apalagi sampai keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya, oh dia cacatnya di sunnah rawatib. Orang jarang sholat sunnah rawatib. Berarti itu kamalul mustahabnya yang cacat. Orang dihukumi kafir kalau cacatnya di aslul iman, cacatnya di pokok iman. Ya, maka itu lawannya kafir atau menyebabkan dia dihukumi kafir kalau di aslul iman. Apa aslul iman itu? Nah, aslul iman ini ada di rukun iman yang 6. Nah, itu aslul iman, pokoknya iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah rukun iman yang menjadi pondasi iman. Sebelum kita memasuki pembahasan rukun iman secara detail satu persatu, perlu kita ketahui bahwasanya iman di dalam syariat itu biasanya untuk menyebut dua hal. Ada atau iman dalam syariat itu bermakna dua. Ya, sebagaimana kemarin Islam juga sama, makna dua. Ada makna umum, ada makna khusus. Ketika syariat menyebut iman itu maksudnya dua, antara satu di antara dua. Yang pertama adalah makna umum. Iman dalam makna umum itu adalah agama Islam yang diutus, agama Islam yang Allah turunkan kepada kita Muhammad SAW. Karena iman ini, karena Al-Quran dan As-Sunnah menyebut Islam sebagai iman juga. Kalau makna khusus, ya, iman itu adalah amalan batin. Makna khusus daripada iman itu adalah amalan batin. Nah, iman difahami sebagai makna khusus atau amalan batin ketika disebut berbarengan dengan Islam dan ihsan. Tapi kalau dia disebut sendirian, ada ayat, ada hadis, hanya menyebut iman saja. Ya, berarti itu maknanya adalah agama Islam seluruhnya. Itu makna umum. Tapi kalau disebutkan iman dan Islam, berarti imannya ini amalan batin, Islamnya amalan zahir. Seperti ayat yang mengatakan kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian itu belum beriman. Ya, katakanlah kalian itu kami itu baru berislam. Dan ayat seperti itu. Maka iman di sini amalan batin. Maksud Allah, kamu ini belum baik amalan batinnya. Si banyak PR. Kamu ini baru berislam secara zahir. Amalanmu masih fokus di amalan zahir saja. Mana yang lebih afdol atau yang lebih mulia, amalan zahir atau amalan batin? Zahir atau batin? Batin, ya. Amalan batin itu lebih mulia.
amalan batin itu pahalanya selalu lebih besar daripada amalan zahir. Ya. Makanya apa namanya? Ada seorang yang secara zahir itu salah sebenarnya. Secara kacamata amalan zahir dia berbuat salah, tapi amalan batinnya luar biasa. Maka diampuni dosanya oleh Allah. Yaitu sebuah hadis yang menceritakan ada umat sebelum kita, ada seorang yang dia adalah umat sebelum kita, dia berpesan kepada keluarganya, kalau saya mati saya dibakar, tolong dibakar, lalu abunya sebar di laut agar saya tidak dibangkitkan sama Allah, karena saya takut, saya benar-benar takut sama neraka. Ya. Berarti orang ini kan batinnya beriman kepada neraka. Ini iman namanya, ini amalan batin ini. Ibadah batin. Dan batinnya apa? Dia takut kepada Allah, khasyah. Amalan batin, ibadah batin. Ya. Namun ternyata Allah ampuni, dia masuk surga. Allah ampuni, masuk surga dia. Kemudian ada seorang melakukan amalan zahir yang biasa-biasa aja, anggap biasa, remeh. Tapi batinnya luar biasa, sehingga menyebabkan diampuni dosa-dosanya. Salah satu contohnya adalah seorang pelacur di Bani Israel. Kisah hadis yang mengatakan seorang pelacur dari Bani Israel, pekerjaannya setiap hari adalah berzina, karena itu sudah menjadi mata pencariannya itu. Jadi luar biasa dosanya ini. Dan kita kemarin sudah jelaskan, fawahish itu dosa yang itu pokok dosa yang disepakati oleh seluruh nabi ya. Nah, kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia lihat ada anjing. Ada anjing keliling-keliling, muter-muter di sekitar sumur sambil jilati tanah. Saking hausnya anjing ini. Ya. Maka oleh si wanita ini, dia kasihan lihat anjing kayak gitu. Lalu kemudian dia ambilkan air. Dia turun ke dalam sumur, ya, pakai tali. Dia turun ke sumur. Lalu kemudian dia ambilkan air pakai sepatunya. Lalu kemudian diberikanlah air itu kepada si anjing ini. Kemudian anjing pun minum, lalu pergi. Kata Nabi SAW, "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni dosa-dosa si wanita ini karena disebabkan dia ini, karena dia ngasih minum anjing ini. Pertanyaannya, dia itu diampuni oleh Allah karena ngasih minum anjing atau karena amalan hatinya? Karena amalan hatinya. Bukan perkara cari anjing kasih minum dosa gugur. Nanti ada orang berbuat dosa cari anjing, kalau anjing nggak ketemu cari kucing, biar diampuni dosa saya. Tidak, ini faktornya itu amalan hati. Kata para ulama yaitu keikhlasannya. Ya, keikhlasannya. Ketika itu si wanita ini benar-benar berkesempatan bisa ikhlas full, total 100%. Karena yang dia bantu anjing. Anjing kalau mau, anjing setelah kita bantu, dia nggak tahu terima kasih, namanya anjing. Ya, kasih bantu, pergi menggonggong, nggak bilang matur suwun, jazakallah khair, nggak ada. Jadi harapan untuk mencari pujian itu nggak ada. Kemudian ketika itu nggak ada yang lihat. Ini mau cari pujian di mana? Ya, makanya orang kalau bisa baik, orang bisa baik ketika nggak ada yang melihat. Nah inilah ikhlas, itulah ikhlas. Nah itu amalan luar biasa. Nah, ini. Dan banyak faktor yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, diantaranya menyebabkan si wanita ini diampuni. Intinya adalah karena keikhlasannya. Ini karena satu amalan hati yang hebat, yaitu ikhlas. Dosa zina yang setiap hari dilakukan, dosa besarnya, diampuni dosanya. Maka jangan menyepelekan amalan hati. Ya, di amalan hati lebih afdal daripada amalan zahir. Nah, kemudian dinyatakan oleh Syekh di sini bahwa iman itu bercabang ya. Nah, di sini sebenarnya cabangnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada berapa cabang iman itu? Nah, di sini disebutkan 70 cabang. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan cabangnya bukan 70 ya, karena memang
hadis-hadis yang menerangkan tentang cabangnya iman ini beda-beda redaksinya. Ada yang mengatakan bid'un wa sittun, ada yang mengatakan sekitar 3 sampai 63 sampai 69, ada yang mengatakan bid'un wa sab'un 73 sampai 79. Ya, ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan al-iman bid'un wa sittun wa sab'un syu'batan. Jadi ada 70, ada 60, jadi berbeda-beda. Ya wallahu alam pastinya berapa, yang pasti ini adalah iman itu bercabang-cabang. Nah, kita akan memasuki pembahasan rukun imannya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Seorang mukmin dia harus minimal, ya, berkaitan dengan iman kepada Allah itu minimal seorang mukmin harus melakukan atau mengetahui beberapa hal ini. Yang pertama, dia beriman adanya Allah. Yang kedua, dia beriman bahwasanya Allah yang berhak diibadahi. Yang ketiga, dia beriman Tuhan itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini iman yang tidak bisa ditawar. Ya, ini qadrul wajib minal iman billah. Ya, iman minimalis terkait iman kepada Allah itu ini. Ya, kalau selebihnya itu adalah penyempurna. Minimal seorang mengetahui, mengimani wujud Allah. Allah itu ada. Setelah dia mengetahui Allah itu ada, dia mengimani bahwasanya yang berhak disembah Allah. Kalau mengetahui Allah itu ada tapi nggak menyembah Allah, kayak kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Allah ada, tapi nyembahnya ke Lata, Uzza, Manat. Dalam hal rububiyah mereka yakin, tapi dalam hal uluhiyah mereka tidak mengimani. Jadi yang kedua, mengimani Allah itu berhak disembah. Kemudian yang ketiga, mengimani Tuhan itu memiliki nama-nama dan sifat. Tidak seperti keyakinan Yunani, ya. Filsafat Yunani mengatakan Tuhan itu tidak bergerak, Tuhan itu statis, ya. Dari Tuhan itu berkembang menjadilah alam semesta, gitu. Dia nggak bergerak. Ini berarti nggak punya sifat, nggak punya nama, atau minimal nggak punya sifat lah. Karena konsekuensi dari punya sifat itu bergerak. Dan Allah itu fa'alun lima yurid kalau keyakinan Al-Quran. Ya. Orang Islam ya ikutnya Al-Quran, jangan Aristoteles, Platus, ya. Itu cuman pelajaran aja di kuliah, jangan diambil hati, gitu. Kalau Al-Quran fa'alun lima yurid, Allah itu berbuat, Allah itu berbuat sekehendaknya. Itulah bagian dari kesempurnaan Tuhan, itu seperti itu. Tuhan menang diam, ya. Ada cacat di sini. Jadi kita mengimani Allah itu punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kalau kita mau mengenal lebih jauh, ini adalah qadrul mustahab. Kalau kita mau mengenal Tuhan kita lebih jauh agar tumbuh pengagungan yang lebih tinggi kepada Tuhan, kepada Allah, maka dalamilah asma wa sifat. Dalami tauhid apa? Asma wa sifat. Nanti kita akan mengetahui betapa agungnya, rahmatnya, ampunannya yang luar biasa, kelembutan Tuhan. Itu dari nama-nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Minimal seorang itu dikatakan beriman kepada malaikat, dia tuh beriman bahwasanya malaikat ini makhluk Allah. Beriman bahwasanya ada malaikat. Ya, beriman bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, beriman malaikat ini makhluknya Allah. Tidak seperti keyakinan sebagian kaum musyrikin, ya. Musyrikin Quraisy. Malaikat ada, tapi malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi mereka meyakini malaikat ada, tapi anak, bukan makhluk, tapi anaknya. Nah, ini salah. Beriman malaikat itu ada. Yang kedua, beriman malaikat itu makhluk Allah. Yang ketiga, beriman bahwasanya di antara malaikat itu ada yang bertugas menurunkan wahyu. Sebenarnya
Malaikat itu banyak tugasnya. Tapi untuk memenuhi qadrul wajib, kadar wajib, iman minimalis yang nggak bisa ditawar tentang iman malaikat itu, orang meyakini ada malaikat yang menurunkan wahyu. Nah, wahyu inilah menjadi agama nanti. Itu kata ulama seperti itu. Yakini ada malaikat yang bertugas menurunkan wahyu. Sehingga kalau seorang ditanya, antum tahu nggak malaikat? Nggak tahu. Memang ada yang namanya malaikat? Orang ini belum beriman nih seperti ini. Ya, walaupun saya beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Wujud, ya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya, termasuk juga rububiyahnya. Nah ini, tapi ketika ditanya malaikat, ada loh yang namanya malaikat. Malaikat itu apa ya? Ya, saya nggak tahu apa malaikat itu. Nah, maka ini belum beriman orang ini. Tapi kalau dia ditanya, ya, atau dia mengatakan, oh, saya beriman ada malaikat, ya, dan malaikat itu makhluk Allah. Kemudian dia ditanya, tahu nggak kalau malaikat itu terbuat dari cahaya? Nggak tahu saya, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Ini imannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Karena mengimani malaikat dari cahaya ini dah tambahan, ya. Tambahan. Tapi begitu dia dijelaskan, ada dalil yang mengatakan, ya, iman itu diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, ada hadis mengatakan seperti itu. Sampailah kepada dia dengar di kajian. Maka ketika itu menjadi wajib dia mengimaninya. Menjadi wajib karena ilmu telah sampai. Dalilnya telah sampai. Sebelumnya dia belum pernah dengar kayak gitu. Ditanya, tahu nggak kalau malaikat itu tercipta dari cahaya? Nggak tahu. Ini ada tambahan. Ya bukan qadrul wajib. Ya. Kemudian ada kasus yang lain misalnya, ya. Dia beriman kepada malaikat. Dia beriman kepada malaikat. Dan dia beriman ada malaikat menurunkan wahyu. Tapi ditanya nama malaikat menurunkan wahyu siapa? Saya lupa itu dulu waktu pelajaran SD siapa gitu. Lupa saya. Terakhir belajar agama pas SD. Gitu. Qadrul wajibnya telah tercapai atau belum? Ya tercapai karena dia beriman ada yang menurunkan wahyu. Al-Quran itu ada yang menurunkan itu malaikat. Saya tahu itu dan saya yakin gitu. Tapi saya lupa namanya. Mikail apa Israfil gitu. Lupa kan ya. Nah, Jibril, nah, sampaikan Jibril gitu sampai ilmu, nah baru wajib dia mengimani. Tapi itu bukan qadrul wajib. Nah, apalagi kalau sampai pembahasan yang rinci, Jibril memiliki 600 sayap. Ya, nggak semua orang tahu Jibril itu sayapnya berapa. Mungkin dalam bayangan orang awam malaikat itu kayak manusia gitu. Ya, padahal Jibril itu kata Nabi lahu sittu mi'ati jinah, ya. Sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud kalau nggak salah. Ibnu Mas'ud bilang Ro'an Nabi SAW Jibril, Nabi pernah melihat Jibril lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu saddal ufuk. Satu sayapnya kalau dibentangkan menutupi ufuk timur dan barat semestanya. Bayangkan itu malaikat Jibril. Fisiknya kayak apa? Sayapnya aja satu lembar sayapnya kayak gitu. Badannya kayak apa? Ya. Itu baru satu malaikat. Gimana malaikat Mikail? Ya, Israfil. Ya. Ini makhluk yang luar biasa. Malaikatnya. Kata Nabi SAW, ada Baitul Ma'mur, ya, ada Baitul Izzah di langit itu, yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan keluar 70.000 malaikat. Setiap malaikat yang keluar nggak pernah masuk lagi. Ya cuma sekali mereka. Ya. Jadi banyak sekali malaikat itu. Dan satu malaikat luar biasa besarnya. Betapa agungnya Tuhan Allah yang menciptakan. Dan kita ini kecil ya, manusia ini kecil, tapi sombongnya kayak melebihi malaikat. Sombong. Manusia ini kecil, banyak kekurangan. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kita nggak pantas untuk ujub, sombong. Siapa kita? Ya. Nah itu qadrul wajib atau iman minimalis, iman kepada malaikat, iman wujudnya, iman kalau dia makhluk Allah, iman bahwasanya ada di antara malaikat yang bertugas menurunkan wahyu. Lalu yang berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab.
qadrul wajibnya ataupun minimalisnya adalah seorang beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Rasul yang dia kehendaki. Allah menurunkan kitab kepada Rasul yang dia kehendaki. Ini penting nih, kepada Rasul yang dia kehendaki. Karena orang Syiah mengatakan Al-Quran ini salah alamat. Ya. Terserah Allah yang berkehendak menurunkan kitabnya ini kepada siapa? Allah yang paling tahu mana hati yang paling bersih, yang paling cocok untuk diturunkan ilmu dan iman, ataupun kitab wahyu. Didapatilah hati Muhammad adalah hati yang paling bersih, yang paling layak mendapatkan wahyu. Mereka mengatakan harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Yang di antara kesesatan itu Syiah yang ekstrim sampai ke seperti itu. Jadi beriman Allah menurunkan kitab kepada Rasul dia kehendaki. Kemudian beriman bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dihapus. Beriman bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dihapus hukum-hukumnya, kecuali yang masih dilestarikan oleh syariat Islam. Ya. Hukum asalnya telah terhapus karena datang Al-Quran sebagai pelengkap, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, sehingga hukum-hukum sebelumnya, hukum Taurat, Injil, Zabur terhapus, kecuali yang masih dilestarikan oleh Islam, masih diakui oleh Al-Quran. Contohnya apa? Haji. Haji ini syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian korban ini syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Khitan, ya. Sunat juga sama, syariatnya Nabi Ibrahim. Maka ini masih berlaku. Yang lain contohnya puasa. Puasa ini juga syariat kitab-kitab sebelumnya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagimu puasa sebagaimana wajib pula umat-umat sebelum kalian berpuasa. Berarti kan Injil wajibkan puasa, Taurat wajibkan puasa, ya. Dan ini masih dilestarikan oleh agama kita. Nah, ini berlaku. Nah, berikutnya adalah tentang iman kepada kitab, yang ketiga berarti, ya. Meyakini bahwasanya Alkitab ini diturunkan untuk sebagai rujukan dalam kehidupan ini, menjadi acuan, rujukan, panduan hidup. Bukan hanya Allah menurunkan kitab kepada Rasul terus nggak dipakai. Ya, kayak orang-orang Nasrani, banyak hukum Injilnya nggak dipakai. Di hukum Injil itu nikah itu disyariatkan, tapi sama Paulus nikah bagi biarawati nggak boleh, kan? Fokus ibadah aja. Bagi yang menjaga gereja nggak boleh nikah tuh. Insya Allah, kasihan sekali. Subhanallah, ya. Alhamdulillah agama kita ini sesuai fitrah. Ya ma'syarat syabab, wahai para pemuda yang belum nikah, nikahlah. Itu agama kita. Kasihan, ya. Agamanya bukan Islam tuh kasihan, ya. Boleh nikah, capek-capek ibadah, mati masuk neraka. Ya tidak? Kasihan sekali. Makanya kita pandang dengan pandangan rahmat, dakwahi, ya. Karena Islam rahmatan lil alamin. Makanya Umar bin Khattab itu ketika lihat ada pendeta kurus, bajunya nggak keurus lah, hidupnya cuma di gereja, fokus ibadah, ya. Maka Umar seketika nangis. Bayangkan Umar bin Khattab yang jarang nangis. Umar bin Khattab ini, Islam ini menjadi PD dakwah itu ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam. Ya. Ini pemberani nih Imam Khattab. Dia pernah nantang senggel itu bahasa orang Malang, ya. Duel ya. Jogja itu senggel, ya. Duel. Nantang duel pendekar Mekah, ditantang. Siapa yang berani ganggu Muhammad dakwahnya, ayo ketemu saya di balik gunung ini. Kita duel, tunggu. Gak ada yang datang. Gak ada yang berani. Pemberani. Lihat pendeta nangis, ya. Walaupun seberani itu hatinya lembut. Walaupun dia tegas tapi hatinya lembut. Dia nangis. Ditanya,
Si pendeta ini heran, ini khalifah nih, ketika itu sudah menyebut ini khalifah. Si pendeta heran, kenapa Anda nangis lihat saya kan? Maka kata Umar bin Khattab, saya teringat sebuah ayat dalam Al-Quran. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beramal capek-capek. Mereka beribadah capek-capek. Tasla naran hamiyah, tapi kemudian masuk neraka. Jadi Umar bin Khattab melihat dengan kasih sayang kepada si pendeta ini. Kasihan antum nih, musyrik. Kasihan sama orang-orang musyrik. Ayolah masuk Islam. Gitu. Capek-capek ibadah nggak jelas Tuhannya. Ya? Tuhannya bukan yang menciptakan dia, malah dia menciptakan Tuhannya. Dia yang menjual Tuhannya di toko-toko, di patung-patung dijual-jual. Kadang dia ngasih makan Tuhannya, baru Tuhannya ngabulin doa. Ini Tuhan apaan kayak gini? Ya? Ngasih sesajen, nanti baru dia nanti ngasih keberkahan. Gitu. Mana akal? Kasihan tuh nih, akal itu nggak dipakai. Tuhan kasih akal itu supaya dipakai, jangan dibuang. Ya kasihan. Akhirnya kemudian masuk neraka. Maka bersyukur alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ini itu adalah rezeki yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Kembali ke tema kita ya. Jadi kita mengimani Al-Quran ini sebagai panduan. Kitab itu sebagai panduan hidup. Kemudian berikutnya adalah iman bir rusul. Iman kepada para rasul. Qadrul wajibnya atau minimalisnya adalah seorang mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada manusia. Ya. Untuk memerintahkan beribadah. Mengutus rasul itu yang pertama. Nah, ini kalau seorang beriman Allah Tuhan itu mengutus para rasul. Poin yang kedua itu adalah turunannya mengutus para rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga mengimani bahwasanya rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW. Nah, ini nggak bisa ditawar dalam iman kepada rasul. Terus para rasul diutus bertugas menyampaikan dakwah agar manusia beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, beriman penutup Rasul itu adalah Muhammad. Ada yang mengatakan ada Rasul setelah Muhammad, apalagi dianya mengaku sebagai Rasul, langsung kafir. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat dan takdir. Ya. Tapi ternyata dia tidak mengimani Muhammad Rasul terakhir nih, batal imannya. Dia cacatnya di iman kepada Rasul. Qadrul wajibnya adalah ini. Sehingga ketika seorang pengetahuannya bertambah berkaitan iman pada Rasul. Bahasanya Rasul itu ada ulul azmi, ada ulul azmi. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Maka ini adalah tambahan, ini pelengkap. Meskipun dia pelengkap, ketika telah sampai dalil wajib diyakini. Kalau dia tolak bisa kafir juga. Jelas ayatnya mengatakan ada min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ada kan ayat seperti itu menjelaskan ulul azmi. Itu kemudian dia gak yakin ya kafir karena dia mengingkari ayat. Kalau udah sampai ilmu maka menjadi wajib diyakini. Inilah qadrul wajib atau iman minimalis, iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir. Seorang disebut beriman pada akhir minimal yang pertama dia beriman ada hari kebangkitan. Iman bahwasanya nanti kita semua akan dibangkitkan. Nah, itu iman kepada hari akhir. Nah, dibangkitkan untuk apa? Untuk disidang. Dibangkitkan nanti akan disidang. Siapa yang baik akan mendapatkan pahala baik, siapa yang amalnya buruk akan mendapatkan buruk. Ya. Kemudian beriman adanya surga dan neraka. Beriman adanya surga dan neraka. Hari kebangkitan itu prosesnya di hari kiamat, padang mahsyar, bangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu beriman surga dan neraka. Ini qadrul wajib tentang iman kepada hari akhir. Kemudian
iman kepada takdir. Minimal seorang disebut iman kepada takdir adalah jika dia meyakini Allah menetapkan segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, di alam ini azalan. Allah telah menetapkan sejak dahulu. Ya, Allah telah menakdirkan, telah mencatat takdirnya. Walaupun itu belum terjadi, sudah dicatat oleh Allah. Itu ya, iman tentang takdir. Minimal seorang meyakini Tuhan itu, Allah itu telah menetapkan semuanya dengan takdir. Azalian, yaitu dahulu. Ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu membuat keputusan belajar di pengalaman dulu. Oh kayak gini, oh berarti SOP-nya harus dirubah kayak gini. Oh kayak gini, undang-undangnya harus dirubah. Nah, itu manusia karena keterbatasan ilmu. Kalau Tuhan disebutkan dalam hadis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah catat. Nah, itu iman kepada takdir. Kemudian yang kedua tentang iman pada takdir, segala sesuatu terjadi atas kehendaknya, kehendak Allah, wa khalqihi, dan penciptaannya. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak dan ciptaannya. Allah berkehendak, terjadi. Allah berkeinginan menciptakan apa, terjadi, terwujudlah. Adalah iman kepada takdir. Nah, dari referensi lain, saya baca-baca referensi lain tadi, di dalam akidah Ahlussunnah itu ada 4 perkara ya. Seorang atau rukun iman kepada takdirnya ada 4. Ini harus ada pada diri setiap muslim. Nah, iman kepada takdir. Yang pertama adalah beriman bahwasannya Allah mengetahui, al-ilmu yang pertama. Yang pertama al-ilmu. Maknanya adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, segala takdirnya, segala yang terjadi di alam ini, baik yang mengetahui azalian sejak dahulu. Jadi yang pertama al-ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu azalian sejak dahulu. Kemudian yang kedua al-kitabah. Yang kedua al-kitabah. Artinya meyakini bahwa takdir ini dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Tidak hanya sebagai pengetahuan Allah saja atau ilmu Allah saja, tapi sama Allah dicatat. Makanya Nabi mengatakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, ya, pena. Kemudian Allah perintahkan pena mencatat maqadir, takdir-takdir sampai terjadinya kiamat. Dicatat, catatannya disimpan di Lauhul Mahfuz. Ini harus diimani. Lalu yang ketiga adalah beriman al-masyiah. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu beriman bahwa semua ini terjadi, takdir itu terjadi dengan kehendak Allah. Takdir ini ditetapkan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang meleset dari kehendaknya. Yang keempat al-khalqu. Al-khalqu, yaitu beriman bahwasanya Allah menciptakan. Ini 4 inilah yang harus ada di dalam iman pada takdir. Hasil penelitian para ulama Ahlussunnah dari dalil-dalil yang berbicara tentang takdir. Takdir itu harus iman pada takdir harus mengandung unsur mengimani ilmu Allah tentang takdir. Al-kitabah, mengimani bahwa Allah mencatat takdir. Kemudian al-masyiah, mengimani Allah itu punya kehendak. Allah yang berkehendak semuanya. Kemudian yang keempat al-khalqu, Allah itu yang menciptakan takdir-takdir tersebut. Baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan rukun iman ya. Kemudian Syekh mengatakan dalil keenam rukun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah
wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu kamu beriman kepada Allah, kepada hari-hari kemudian, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan nabi-nabi. Dalil iman kepada takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Ukuran menurut takdir. Manfaatnya kalau kita beriman kepada takdir itu hidup itu tenang. Itu tuh lebih tenang. Lebih mudah dan lebih mudah sabar ketika mendapatkan musibah. Orang kalau nggak beriman pada takdir, dapat musibah bisa bunuh diri, ya, tambah stres. Kalau orang beriman, orang mukmin beriman, dapat musibah, ya, qadarallah wa ma syaa Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan ya terjadi. Wa ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan semua ini jauh hari sebelum aku terlahir, bahkan sebelum langit bumi ini ada 50.000 tahun sebelumnya. Dan Allah itu kalau menetapkan takdir, nggak ada takdir Allah tuh zalim, itu nggak ada. Ya. Karena takdir Allah itu berdasarkan ilmu Allah yang sempurna, berdasarkan sifat-sifatnya Allah yang mulia, yang sempurna. Allah itu berilmu, Allah itu adil, Allah itu rahim, rahman. Ya. Allah itu hakim, bijaksana. Akankah Tuhan yang memiliki sifat-sifat bijaksana, penyayang, ya, berilmu tinggi, kemudian menetapkan takdir zalim? Tidak mungkin. Apalagi ditambah sifat-sifat Allah yang lain yang tidak terhitung dan semuanya sifat yang paling mulia. Tidak serupa dengan makhluk apapun sifat Allah. Oleh karena itu, kita kalau meyakini ini, maka kita akan terhindar dari suudzon kepada Tuhan. Nah, suudzon kepada Allah ini dosa besar. Ya, dosa besar. Sebagaimana tadi kami terangkan, amalan atau ibadah batin lebih besar daripada ibadah zahir. Maka dosa batin lebih besar daripada dosa zahir. Karena semua yang zahir ini muncul dari batin, berawal dari batin. Enggak, hati-hati dengan dosa-dosa batin juga. Nah, kemudian berikutnya kita memasuki al-martabatus tsalitsatu, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ruknun wahidun, rukunnya ada satu, yaitu an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika Anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi Syekh mengatakan kalau rukun iman tadi ada 6. Rukun Islam rukunnya ada 5. Kalau ihsan rukunnya 1, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan atau kamu bisa menghadirkan perasaan kamu melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, maka Allah melihatmu. Jadi rukunnya 1. Rukunnya apa? An ta'budallah, kamu menyembah Allah dengan menghadirkan perasaan tadi. Ihsan berdasarkan definisi ini, dan definisi ini sumbernya adalah dalil. Nanti ada hadis yang saya akan bacakan insyaallah. Itu dari definisi ini, ihsan itu ada 2 level. Ihsan itu ada 2 level. Level yang paling tinggi adalah level muraqabah. Ya, musyahadah maksudnya secara alat ya. Level musyahadah yaitu disebutkan dalam kalimat an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu. Seperti kamu melihat Allah. Seperti melihat Allah. Itu level musyahadah. Makanya bahasa Arabnya lihat TV itu musyahadatul tilfas. Lihat TV, nonton TV. Level musyahadah. Siapakah orang-orang yang berada level ini? Tentu saja para nabi dan para rasul. Level Islamnya udah sampai ihsan. Dan ihsannya itu nggak nanggung, ihsan yang tinggi, paling tinggi, musyahadah. Kemudian level yang kedua adalah muraqabah.
Level ihsan yang kedua adalah muraqabah, yaitu disebutkan dalam kalimat fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini muraqabah. Sehingga seorang yang ketika beribadah sholat, hadirlah kesadaran dalam hatinya, saya ini sholat nih, Allah melihat saya, harus profesional sholat saya ini, Allah lihat saya, harus sesuai SOP tuntunan Nabi SAW. Saya menyembah Allah. Maka dia sholat dengan serapi-rapi mungkin, sebaik-baik mungkin. Itu berarti dia telah ihsan dalam hal sholat ini. Ya. Ketika dia sedekah juga sama, hadir seperti itu, Allah melihat saya ini. Hadir di kajian, Allah melihat saya harus ikhlas, Ada kesadaran itu berarti dia telah ihsan di ibadah tersebut. Ketika dia diuji dengan perbuatan maksiat, nggak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Kemudian dia takut kepada Allah, Allah melihat. Ya. Maka kemudian dia tinggalkan maksiat. Ini ihsan, dia sedang berbuat ihsan di situ. Tapi ihsannya level apa? Musyahadah. Karena dia meyakini Allah melihat itu muraqabah. Tapi kalau sampai menghadirkan level musyahadah, nah ini level iman yang paling tinggi. Iman yang paling tinggi. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalil tentang rukun ihsan ini ya, tentang ihsan ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ada satu catatan yang terlewatkan ketika menjelaskan rukun ihsannya. Jadi ihsan rukunnya satu, menyembah kepada Allah dengan cara musyahadah ataupun dengan cara muraqabah. Nah, ihsan ini sebagaimana saya pernah sebutkan ya, ihsan ini secara definisi dia itu adalah al-itqan fi amalil zahir wal amalil batin. Orang yang ihsan itu hakikatnya ataupun definisinya adalah orang yang telah sempurna dalam melakukan amalan zahir dan sempurna dalam melakukan amalan batin. Nah, wujud kesempurnaan apa tadi? Musyahadah dan muraqabah. Itu indikator kesempurnaannya. Dia udah ibadahnya, baik lahir batinnya itu udah sampai bisa musyahadah atau minimal muraqabah. Nah, berarti ini orang sudah ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian dalil yang lain tentang derajat ihsan, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu sendiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Kemudian adapun dalil dari sunnah ialah hadis Jibril yang masyhur, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah," ketika kami duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "id tala'a 'alaina rajulun shadidun bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar." Ya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak pada tubuhnya tanda-tanda dia telah melakukan safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang asing ini tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi.
Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala anta syahadu an la ilaha illallah, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diberi kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, menjalankan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Ka'bah jika mampu melakukan perjalanan menuju Ka'bah. Lalu si laki-laki ini berkata, sodakta kamu benar ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran, kata Umar. Dia bertanya dan dia membenarkan. Qala akhbirni anil iman. Dia bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, kamu benar. Qala akhbirni anil ihsan. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa menghadirkan perasaan itu, yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala akhbirni 'an amaratiha. Jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Tandanya adalah ketika budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal muratal 'alata. Lalu kemudian kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian menutup aurat ya. Murata, al-alata, dia kerjaannya gembala kambing ya. Al-alata ri'a asya'i, pekerjaannya mengembala kambing ya. Tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala famadha falabithna maliyan. Umar mengatakan, setelah laki-laki ini pergi beberapa saat kemudian, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala hadha Jibril atakum yu'allimukum hamradilikum. Dia itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian ingin mengajarkan perkara agama kalian. Ini hadis Jibril, hadis yang sangat panjang. Dia adalah hadis kedua di dalam hadis Arba'in. Ini menjelaskan tentang level-level agama Islam. Dari mulai Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, hadis ini disebutkan di akhir pembahasan tentang tingkatan yang ketiga, tingkatan yang terakhir ihsan. Kenapa disebutkan di akhir? Tidak disebutkan di setiap pembahasan setiap level oleh Syekh Abdul Wahab, karena ini disebutkan di akhir karena ini dia sebagai penutup dan dia mewakili semua level agama tadi. Nah, dari hadis ini para jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang agung dari hadis ini. Yaitu hadis ini menerangkan kepada kita tentang agama dan cara menuntut ilmu agama. Menjelaskan tentang pokoknya agama ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan menjelaskan bagaimana cara menuntut ilmu agama. Nah, yang pertama, faedah menuntut ilmu dari malaikat Jibril di sini. Malaikat Jibril datang ke majelis ilmu dalam keadaan rapi. Ya. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam, rapi. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat dalam diri orang ini tanda-tanda dia habis safar. Kenapa kok ada kalimat itu di hadis ini? Karena orang ini orang asing. Makanya diterangkan la ya'rifuhu minna ahad. Gak ada yang kenal, orang Madinah gak ada yang kenal.
Ketika itu Madinah masih kecil, belum seperti sekarang ya. Dulu masih kecil. Dulu itu Baqi itu sudah pinggiran Madinah itu. Pinggiran Madinah itu. Setelah Baqi itu udah padang pasir ya. Di Madinah itu ya Masjid Nabawi yang sekarang masih kecil, sehingga kalau ada orang yang datang, orang asing datang itu semua warga tahu ini orang asing. Dan biasanya kalau orang asing datang ke situ nggak ada keluarga di situ, biasanya dia kelihatan pakaiannya itu lusuh karena pasti dia safar. Safarnya dulu nggak kayak sekarang ya, mesti lewat pasir. Sekarang orang safar kayak nggak safar ya, bersih, jas. Makanya dikatakan di sini la yuru alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda safar. Faedah bagi penuntut ilmu di sini adalah hendaknya ketika kita menghadiri majelis ilmu dalam keadaan rapi. Dalam keadaan rapi. Syukur pakai minyak wangi bagi laki-laki. Mandi dulu ya, berwudu dulu. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi keadaan batin itu. Kalau kita mengagungkan ilmu secara zahir, jadi diantaranya kita dengan penampilan rapi hadir di majelis ilmu, itu batin itu akan terkondisikan akan mengagungkan ilmu juga. Nah, kemudian faedah berikutnya, jalasa ilan nabi, datang ke kajian, duduk hadir kajian ya, bukan di luar masjid ya, duduk di kajian, jalasa ilan nabi, datang kemudian duduk di majlis Nabi SAW, lalu dia cari tempat duduk yang paling depan. Nah, ini adab dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mencari tempat duduk yang paling depan, yaitu paling dekat dengan guru. Makanya malaikat Jibril ya diceritakan di sini, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, saking dekatnya dengan guru, beliau tempelkan lututnya malaikat Jibril dengan lututnya Nabi, menempelkan lutut antum ke meja. Maksudnya di sini bukan itu ya, maksudnya adalah patutnya penuntut ilmu mencari tempat duduk paling depan. Insya Allah berkahnya ya berbeda ya daripada yang mungkin kurang semangat gitu. Itu berkahnya beda gitu. Di antara berkah tambahannya kalau dia ngantuk nanti ditegur sama guru, wudu dulu sana, berdiri, nah gitu kan, ditegur. Dan insya Allah dia lebih fokus gitu kalau di depan itu. Karena kalau belakang itu kan dia lihat gurunya setelah dia melihat bersof-sof manusia di depannya kan, yang wataknya berbeda-beda ya, ada yang main HP gitu, waduh udah konsentrasinya udah berkurang berapa persen gitu. Di samping ngorok ya kan, samping ini waduh baru guru, nah itu udah sampai ke gurunya itu udah berkurang konsentrasinya. Tapi kalau dia paling depan langsung gurunya depan, belakang suara urus belakang ya. Penting saya memperhatikan. Nah itu berkahnya kalau duduk paling depan atau dekat pada guru. Kemudian faedahnya juga penuntut ilmu itu harus dekat ya. Ya seyogyanya penuntut ilmu itu dekat secara fisik, dekat secara kejiwaan kepada gurunya. Secara fisik ini tadi, saking dekatnya malaikat Jibril sampai menempelkan apa? Lutut pada Nabi SAW, menunjukkan kedekatan fisik ya. Dan kedekatan jiwa pula, jiwanya juga dekat. Ya. Sehingga dia nanti akan banyak mendapatkan faedah, banyak mengambil ilmu dari sang guru. Dekat secara fisik, dekat secara kejiwaan. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Saya jelaskan keterangan ini. Beliau meletakkan tangannya ke paha. Nah, para ulama khilaf ya, berbeda pendapat. Nya ini maksudnya Nabi atau nya ini adalah malaikat Jibril. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nya di sini pahanya, di pahanya Nabi. Ya, seperti itu. Beliau meletakkan tangannya di pahanya Nabi. Kemudian ada yang mengatakan nya di sini adalah nya malaikat Jibril, bahkan di pahanya malaikat Jibril. Itu ada dua tafsir seperti itu. Faedahnya adalah tentang posisi duduk yang paling afdal. Berarti kalau beliau menempelkan lututnya ke lutut Nabi, itu duduknya kayak gimana? Menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Nah, dua sujud ya. Duduknya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk seperti dua sujud. Itulah posisi duduk yang paling afdal.
hitung kalau kuat kayak gitu ya gitu. Ya, berapa sesi nih? Dari jam 8 sampai jam 3. Nggak harus kayak gitu, cuman ini menunjukkan ya. Menunjukkan posisi duduk paling afdol itu adalah iftirash. Dari itu makanya dipakai sholat. Pakai untuk sholat. Itu paling afdol. Nah, ya ini seorang penuntut ilmu intinya poinnya adalah ketika menghadiri majelis ilmu dia duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Bukan malah kelekaran ya. Insya Allah kalau di masjid nggak ada hadir majelis ilmu kelekaran ya, tiduran. Tapi yang rawan itu kalau hadir majelis ilmu online, ya tidak. Nah ini rawan ya. Makanya berkahnya beda ya Pak. Kajian online dan kajian offline ini berkahnya beda. Itu realita, nggak bisa didebat lagi. Kajian online lebih godaannya lebih banyak. Online ya gitu, dia muncul iklan Shopee, ya, Tokped, kling 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 ya. Ada WhatsApp masuk, beda ya. Kan nggak ada guru. Ya, suasananya bukan suasana formal, terhormat. Kajian di rumah, rekaran, kecuali orang yang ihsan. Orang yang apa? Orang yang ihsan. Penuntut ilmu yang ihsan, dia merasa diwasi oleh Allah. Ini saya mendengarkan ilmu nih, mendengarkan hadis Nabi, ini mendengarkan tentang agama Allah. Saya harus sopan. Jadi ihsan. Tapi kalau penuntut ilmu ihsannya kurang tuh, mungkin baru Islam dia kayaknya ya. Ya, rekaran ya. Kajian online sambil masak ya. Sambil jogging kayak Ustaz, kajian online. Insya Allah dapat maklumatnya, insya Allah dapat maklumat. Tapi berkahnya berbeda. Dan kita dalam mencari ilmu itu, ya, yang kita cari itu bukan maklumat. Maklumat itu tambahan. Yang kita cari pokok itu adalah berkah. Yang kita cari itu keberkahan. Bukan sekedar maklumat atau pengetahuan. Ini kalau seandainya tolak ukur seorang itu tinggi ilmu dan tidaknya dilihat dari maklumatnya, bukan dari berkahnya ilmunya, maka handphone ini adalah Syekhul Islam. Jadi ya, handphone ini Syekhul Islam, ulama kabir besar ya, kubro malah ya, ulama besar handphone ini karena dia hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, ya, hafal Al-Quran, bahkan semua tafsir tahu semuanya ini. Antum mau tanya apa aja, tanya Syekh Google, ada jawabannya. Ya. Muftinya sama Syekh Google. Tapi apakah dia adalah Syekh, ulama, Google, hafizallah? Tidak. Ya. Maklumat banyak. Ya. Tapi nggak ada berkah. Jadi yang kita cari itu adalah keberkahan. Yang kita cari dalam menuntut ilmu adalah keberkahan. Kalau kita mau makin banyak mendapatkan berkah dalam menuntut ilmu adalah tirulah malaikat Jibril dalam menuntut ilmu. Ini penuntut ilmu yang sukses. Dia menuntut ilmu dengan elegan. Bukan tanpa aturan ya menuntut ilmu ini. Dia ada etika. Gitu. Orang mau belajar karate aja ada etika ya tidak? Gimana harus menghormati guru suhunya kan? Gimana dia harus hormat kepada lawan? Ada etikanya semuanya. Masa menuntut ilmu agama nggak ada etikanya ya? Ada etikanya. Dan yang ngajarkan etika nggak main-main nih. Yang ngajarkan etika menuntut ilmu itu adalah makhluk dari kalangan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan ditunjukkan ada penuntut ilmu ini ditunjukkan kepada makhluk dari kalangan manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad SAW. Menunjukkan betapa mulianya ilmu ini, betapa terhormatnya ilmu. Sampai Allah mengajarkan adab penuntut ilmu ini harus ngirim Jibril. Allah sampai kirim Jibril, Jibril disuruh menjelma jadi manusia. Ya. Suruh hadir kajiannya manusia terbaik yaitu Muhammad SAW. Nah, ini luar biasa menunjukkan ilmu ini adalah keadaan terhormat. Ya. Majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Faedah berikutnya itu tentang menuntut ilmu juga adalah cara belajar yang baik itu adalah cara belajar yang tanya jawab. Belajar yang baik, metode belajar yang baik adalah metode belajar tanya jawab. Ya. Artinya filosofinya adalah penuntut ilmu ketika hadir di majelis ilmu itu hendaknya dia hadirkan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya ini. Ya, hadirkan pertanyaan. Saya harus cari ini pertanyaan.
Kajian tentang apa? Usul salasa. Saya harus tanya pada diri saya. Hadirkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Minimal ya, maksudnya apa sih usul salasa ini kan? Jangan kita hadir bingung. Ya. Nggak ada pertanyaan. Sehingga nggak ada pemicu gitu ya. Nggak ada pemicu untuk menangkap maklumat. Hadirkan pertanyaan. Walaupun bukan berarti kalau dia hadir di majelis ilmu tanpa ada dia mempersiapkan pertanyaan dalam dirinya untuk dicari di majelis ilmu ini jawabannya, kan berarti dia kemudian tidak boleh hadir di majelis ilmu ya, atau tidak dapat pahala. Insya Allah tetap dapat pahala. Pahala apa? Minimal pahala keberkahan majelis ya. Pernah suatu ketika di Masjid Nabawi kajian Syekh Shalih Al Utsaimin ya, dihadiri oleh ribuan mahasiswa, karena kajiannya itu kajian tentang matan-matan dasar dan ada sanadnya. Kemudian ada sebagian mahasiswa di masjid tersebut di paling belakang buat halakot. Halakot apa? Halakot belajar pelajaran kampus, ujian. Lagi kajian belajar persiapan ujian. Sama Syekh ditanya, antum datang ke majelis ilmu cari berkah majelis atau mau mendengarkan ilmu? Kalau mendengarkan ilmu nanti dulu lah belajarnya. Tapi kalau antum sekedar mau ngelalap berkahnya majelis ilmu, fadhol. Jadi orang datang ke majelis ilmu itu nggak ada ruginya ya. Kalau nggak paham, dia minimal dapat apa? Keberkahan majelis. Datang ke majelis ilmu tidur, ya. Datang ke majelis ilmu tidur, insya Allah tetap dapat pahala. Ya, pahala apa? Pahala tidur. Dia dapat pahala keberkahan majelis. Tapi jangan ini jadikan pembenaran ya. Daripada saya tidur di kamar nggak dapat berkah majelis, berkah kamar ini kan. Mendingan saya tidur di majelis. Nah ini sengaja, ini beda ya. Tidur alami, tidur disengaja. Kayak bodoh alami, bodoh sengaja, itu beda. Ya. Baik, itulah beberapa faedah menuntut ilmu dari hadis Jibril. Jadi hadis yang mulia ini menerangkan tentang cara menuntut ilmu dan menerangkan tentang konten ilmu sendiri, yaitu tentang pokok-pokok agama Islam. Dan agama ini terdiri dua ini, cara belajar dan juga ilmu itu sendiri. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, hada Jibril, ini adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajari kalian agama kalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan martabat yang ketiga ya, al-ihsan. Sekarang kita masuki judul besar berikutnya, al-aslu ats-tsalits. Fondasi yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimu min Quraisy. Wa Quraisyul Arab min al-Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Hashim berasal dari suku Quraisy dan Quraisy termasuk bangsa Arab. Sedang bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Nah, setelah penulis menjelaskan kepada kita al-aslu al-awwal tsani, pondasi yang pertama tentang mengenal Tuhan, pondasi yang kedua tentang mengenal agama, beliau kemudian lanjutkan pondasi yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Inilah tiga pokok seorang itu agar bisa berislam. Dan ini wajib, tidak bisa ditawar. Karena yang namanya orang beragama, dia harus tahu siapa yang dia sembah. Itulah ma'rifatul abdi rabbahu. Itu pondasi yang pertama. Yang kedua, dia harus tahu caranya menyembah Allah gimana. Itu adalah wadinahu, tentang agama. Dan yang ketiga, dia harus tahu wa nabiyahu, tentang orang yang menyampaikan agama ini dari Allah kepada manusia. Itulah ma'rifatu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu ada kadar minimalis.
Ada kadar wajib yang ini harus ada dalam diri setiap muslim. Kalau ini nggak ada, maka cacat, ya, bisa cacat imannya, bisa cacat Islamnya. Yang pertama, minimal seorang muslim itu harus tahu nama nabinya. Ya. Nama nabinya, yaitu namanya yang paling populer, Muhammad, nama yang pokok. Karena Nabi Muhammad banyak namanya. Ada Al-Mahi, Abul Qasim, banyak namanya. Jadi nama yang pokok, yaitu nama Muhammad. Kalau ditanya, antum kenal nggak Muhammad? Ya, Muhammad. Kenal nggak antum Nabi Muhammad? Nggak tahu saya. Nabi Muhammad itu ada. Muslim nggak kayak gini? Nggak muslim ini. Kafir ini. Ya, belum muslim. Karena berarti dia kalau seperti itu mana mungkin dia mengimani Muhammad? Kenal saja enggak kan? Boleh sampai mengimani. Jadi minimal dia tahu nama Muhammad. Kemudian yang kedua, mengetahui bahasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Kalau kenal Muhammad tapi tidak meyakini dia utusan Allah, Abu Lahab kenal ya. Abu Jahal kenal. Bahkan Nabi Muhammad itu cepat sekali dikenali namanya di Mekah. Karena Nabi kita Muhammad itu orang Jazirah Arab pertama yang namanya Muhammad. Ya, baru tahu ya. Ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Maknun, kitab sirah, diterangkan bahwasanya manusia pertama di Jazirah Arab yang namanya Muhammad itu adalah Nabi kita Muhammad. Kronologisnya itu karena Abdul Muthalib keluar dagang ke luar negeri, ke Syam, ketemu pendeta Yahudi. Dia bilang nanti akan muncul Nabi namanya Muhammad ya, di Jazirah Arab. Akhirnya Abdul Muthalib bersama 3 temannya ini bertekad ketika pulang ke Mekah, bertekad kalau saya punya anak, punya cucu, pokoknya saya namakan Muhammad. Dan ternyata yang pertama kali lahir itu adalah Nabi kita Muhammad, cucunya Abdul Muthalib, dinamakan Muhammad. Kemudian temannya 3 jadi juga sama ikut Muhammad. Tapi yang dipilih oleh Allah menjadi nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi kenal Muhammad, tapi juga meyakini dia adalah hamba dan utusan Allah. Ini penting, hamba dan utusan. Karena ada yang meyakini dia utusan Allah sekaligus Tuhan. Siapa? Orang-orang Nasrani ya, meyakini Isa termasuk ya, sebagai sesembahan juga. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya Muhammad membawa petunjuk, ya, membawa petunjuk, itu ajaran Islam ini. Meyakini bahwa Muhammad itu membawa petunjuk, yaitu agama Islam. Nah, yang keempat, ya, meyakini bahwasannya kerasulannya itu sah berdasarkan Al-Quran. Kerasulannya itu adalah sah berdasarkan Al-Quran. Nah, ini tidak sebagaimana yang diyakini orang-orang Rafidhah yang mengingkari kerasulan Muhammad dan mengatakan Allah salah mengirim wahyu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ada 4 qadrul wajib ataupun minimal seorang muslim dalam ma'rifatu nabiyahu, mengenal nabinya. Baik. Sampai jam berapa? Dah. Alhamdulillah pas banget. 9.30 pas ya. Jadi target sesi ketiga sudah selesai. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat insyaallah masih di penjelasan tentang mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.